Halo, kami dari kelompok 10 kelas 2 MMNB yang beranggotakan Jackson, Rina, Roger Chandrawijaya, dan saya sendiri, Winda Angelina. Pada video kali ini, kami berempat akan mempresentasikan hasil pembahasan dan analisis kami mengenai ujian tengah semester genap tahun ajaran 2021-2022, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Internasional Batam. Dengan tema Project Boot Chapter, peran pemimpin dalam peningkatan kompetensi SDM di era 4.0. Sektor industri yang kami pilih sebagai objek analisa pada proyek ini adalah industri multimedia atau pertelevisian, yaitu RCTI. Pertama-tama, kita bahas terlebih dahulu gambaran umum mengenai industri pertelevisian. Industri televisi dan radio merupakan subsektor ekonomi kreatif yang mempunyai andil sangat besar terhadap penyebaran informasi. Gempuran teknologi digital dalam menyebarkan informasi membuat industri televisi dan industri radio dianggap hampir menemui akhirnya. Televisi merupakan media massa yang paling disenangi masyarakat Indonesia sebagai media hiburan dan penyebaran informasi. Industri televisi di Indonesia dimulai sejak tanggal 4 Agustus tahun 1962, tepatnya dengan pembukaan Pesta Olahraga Asia keempat atau yang dikenal dengan Asian Games di Senayan. Berikut ini adalah gambar dari struktur organisasi umum industri pertelevisian. Dalam struktur organisasi stasiun televisi, General Manager berada di paling atas struktur dan menaungi managers. Manajer bertanggung jawab terhadap General Manager dan juga perlu mengarahkan divisi program, news, sales, admin atau finance, dan engineering. Selain inti dari struktur stasiun televisi, juga terdapat beberapa peran penting dalam mempelajari dunia pertelevisian, seperti eksekutif dan news director. Eksekutif dalam menjalankan tugasnya perlu bekerjasama dengan producers agar pekerjaan tersinkronisasi. Sedangkan news director perlu bekerjasama dengan assignment editor supaya alur pemberitaan teratur. Produser dan assignment editors juga perlu bekerjasama dalam menghasilkan berita yang informatif dan edukatif. Kedua peran tersebut menaungi reporters, presenters, dan kamera crew. Selanjutnya kita bahas secara sekilas mengenai RCTI. RCTI merupakan singkatan dari Raja Wali Citra Televisi Indonesia. PT RCTI merupakan salah satu stasiun televisi terbesar di Indonesia dan berada di bawah naungan MNC Group. PT RCTI berlokasi di MNC Studios, Jalan Raya Perjuangan, Kelurahan Kebonjeruk, Jakarta 11530, Indonesia. PT RCTI lahir pada tanggal 24 Agustus 1989 dan merupakan stasiun televisi swasta pertama di Indonesia. RCTI memiliki tontonan unggulan pada masa sekarang, yaitu X Factor, Indonesia Idol, MasterChef, Ikatan Cinta, dan Tukang Ojek Pengkolan. Cita-cita RCTI adalah menciptakan serangkaian acara unggulan dalam satu saluran yang memungkinkan para pengiklan memilih RCTI sebagai media iklan-iklan mereka. Cita-cita itu menjadi nyata karena sejak berdiri hingga saat ini, RCTI senantiasa menjadi market leader dan nomor satu pilihan pemirsa. Nah, setelah tadi sudah kita bahas mengenai struktur organisasi industri televisi secara umum, selanjutnya adalah struktur organisasi dari RCTI sendiri. Yang pertama adalah CEO dari PT RCTI, yaitu Ibu Kartini Dianti. Kemudian ada Managing Director and Production Director, yaitu Bapak Noer Singh. Lalu Vice Managing Director Sales and Marketing, yaitu Bapak Tantan Sumartana. Programming and Acquisition Director, yaitu Ibu Dini Putri. Corporate Affairs Director, yaitu Bapak Syafril Nasution. CFO atau Chief Financial Officer, yaitu Bapak Jarod Suwarjo. Dan Marketing Director, yaitu Bapak Firdausy Cece. Selanjutnya mengenai analisa pekerjaan dan seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian analisa pekerjaan.
Analisa pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan apa saja yang dibutuhkan dari suatu pekerjaan serta seperti apa jenis orang yang harus dipekerjakan. Berfokus pada pengumpulan seluruh informasi mengenai jenis pekerjaan seperti yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan proses memperkirakan jumlah optimal karyawan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek, tugas, maupun tujuan perusahaan dalam waktu tertentu. Perencanaan biasanya dilakukan pada saat akhir atau awal tahun dan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup bagaimana dan kapan karyawan baru akan diperoleh dengan tetap memperhatikan tujuan organisasi. Perencanaan tenaga kerja akan sangat membantu perusahaan untuk mempersiapkan karyawan dengan keterampilan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan tersebut. Kemudian, rekrutmen. Serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat para pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan apa saja yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan tenaga kerja. Merekrut seorang karyawan tidak hanya sebatas mencari, melakukan wawancara, dan memperkerjakan. Sangat penting untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat juga. Dengan mendapatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, kandidat yang tepat dan sesuai maka akan membuat perusahaan memiliki aset. Begitu pula sebaliknya, apabila mempekerjakan kandidat yang tidak sesuai dengan kebutuhan, akan menambah beban perusahaan saja. Kemudian ada seleksi dan wawancara. Seleksi adalah salah satu kunci utama berikutnya dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang profesional. Setelah melakukan rekrutmen, merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan penyaringan para pelamar kerja. Wawancara kerja merupakan metode yang penting dalam proses perekrutmen dan seleksi calon karyawan. Dalam wawancara kerja, para pelamar kerja memiliki kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang perusahaan yang dilamar tersebut. Kemudian ada pelatihan. Setiap usaha untuk memperbaiki performa dan kemampuan dari karyawan pada suatu bidang pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya atau yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Roger. Yang selanjutnya yaitu ada penilaian kinerja, merupakan suatu metode untuk menguji kinerja karyawan di masa sekarang maupun masa lampau pada patokan kinerjanya. Penilaian kinerja terdapat berbagai macam metode, yaitu yang pertama adalah metode umpan balik 360. Proses di mana seorang karyawan menerima informasi tentang bagaimana dirinya dimulai ataupun dinilai oleh sekelompok orang yang berinteraksi sehari-hari di dalam pekerjaannya. Yang kedua adalah metode skala penilaian. Metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah metode sinden. Metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Yang keempat yaitu ada metode esai. Metode penilaian yang paling sederhana di antara sebagai metode penilaian yang ada. Dalam metode esai ini, penilai menulis uraian tentang kekuatan, kelemahan, kecerdasan, kehadiran, sikap, efisiensi kerja, perilaku, karakter, dan potensi bawahannya. Yang kelima, yaitu ada metode standar kerja. Penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Yang keenam yaitu ada metode peringkat. Metode yang paling sederhana dan cocok digunakan untuk organisasi atau perusahaan kecil. Metode ini mengatur pekerjaan mulai dari yang memiliki ranking terendah sampai tertinggi. Berbagai pekerjaan tersebut diurutkan sesuai dengan nilai dan tingkat kompleksitasnya. Yang ketujuh yaitu ada metode distribusi pasar. Sistem penilaian kinerja yang mengklasifikasi karyawan menjadi 5 hingga 10 kelompok kurva normal dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.
Yang kedelapan yaitu metode skala penilaian berabu-beriaku atau BARS. Suatu metode yang menilai performa individu berdasarkan kemunculan perilaku penting yang dapat menentukan sukses tidaknya sebuah pekerjaan dari jabatan individu tersebut. Yang selanjutnya adalah peraturan kerja dan K3. Aturan kerja merupakan sebuah susunan hal yang harus dilakukan atau ditaati karyawan selama operasional perusahaan berjalan atau selama mereka berada dalam lingkungan pekerjaan. Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan tahun 2003, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat dengan K3 adalah segala kegiatan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Yang selanjutnya yaitu ada analisis kerja. Yang pertama yaitu ada CEO. Menciptakan, mengkomunikasi, dan mengimplementasikan visi dan misi dan gambaran umum tujuan organisasi atau perusahaan kepada seluruh karyawan. Kedua, memimpin perkembangan dan implementasian strategi perusahaan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan board of director untuk kemajuan perusahaannya. Yang kedua yaitu ada produser. Produser bertugas menginisiasi proyek filem, membuat rencana produksi, menyusun rencana pemasaran filem, mengawasi seluruh proses produksi filem, mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang selanjutnya mengawasi seluruh departemen supaya produksi filem dapat berjalan sesuai dengan rencana yang direncanakan di awal. Yang selanjutnya yaitu ada kru TV. Yang pertama tugasnya ada membaca dan mempelajari naskah filem. Yang kedua melakukan persiapan dan setting peralatan kamera, termasuk di dalamnya ada tripod, monitor, lampu, kabel, dan headphone. Yang ketiga yaitu memberikan masukan kepada doc untuk menghasilkan shot terbaik dalam tiap scan. Yang keempat yaitu mempelajari naskah. Yang kelima menemukan solusi teknis bila menemui masalah di lapangan. Yang selanjutnya yaitu programming acara. Yang pertama yaitu menciptakan konsep dan tujuan dari sebuah program penyiaran. Yang kedua, mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab staf antar program seperti berita dan olahraga. Yang ketiga yaitu memperkirakan kebutuhan budgeting masing-masing program yang ia asuh. Yang selanjutnya yaitu divisi produksi. Bertugas menginisiasi proyek filem, membuat rancangan produksi, menyusun rencana pemasaran filem, mengawasi seluruh proses produksi filem, mulai dari praproduksi, pasca produksi, mengawasi seluruh departemen supaya produksi filem dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan di awal. Marketing atau pemasaran media penyiaran merupakan upaya untuk tindakan untuk menjual jasa media penyiaran baik radio maupun televisi serta online. Pengiklan akan memberi airtime waktu siaran yang dijual oleh marketing kerana memiliki pendengar ataupun penonton. Perencanaan tenaga kerja. Yang pertama ada yang projek acara baru. Kedua, produser memberikan informasi jumlah pekerja yang dibutuhkan dan kerjaan apa yang dibuka. Yang ketiga, setelah mengetahui jumlah orang yang diperlukan, maka produser juga menetapkan target dari adanya acara. Yang keempat yaitu membuat rencana kegiatan. Yang kelima, setelah acara telah rampung dibuat, maka akan diserahkan ke pihak production. Yang keenam, perlu juga diadakan perencanaan kerja dari sisi marketing. Recruitment dapat melalui website sendiri iaitu ada MNC Group. Yang kedua yaitu ada Jobstreet. Yang ketiga ada LinkedIn. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Jackson. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses seleksi dan wawancara. Jadi seleksi dan wawancara umumnya dilakukan oleh HRD, tetapi bisa juga dilakukan oleh manajer departemen yang membutuhkan staf. Bagaimana proses seleksi yang dilakukan? Nah, yang pertama kita memilah-milah terlebih dahulu resume yang masuk sesuai kriteria yang kita tetapkan. Contohnya, kita ingin staf dengan kriteria wanita dengan tinggi minimal 160 dan belum menikah. Dari resume yang masuk dan kita lihat ternyata ada 30 yang sesuai kriteria yang kita mau. Nah, setelah itu baru kita proses. Selanjutnya kita akan melakukan wawancara kerja.
Wawancara ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Bisa aja kita lewat telepon, bisa juga dengan video conference seperti Zoom, Google Meet, bisa juga dengan face-to-face langsung minta calon karyawan ke perusahaan. Nah, sekarang kita bahas RCTI. Jadi bagaimana sih kriteria yang cocok untuk karyawan RCTI? Yang pastinya harus humble, mudah bergaul dengan tim, mampu multitasking, mengerti proses syuting, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk wawancara seperti, apa pertanyaan yang pasti untuk mengetahui pribadi calon karyawan tersebut? Selanjutnya mengenai proses syuting, apakah mereka mengerti atau tidak maupun lamaran yang mereka apply. Contohnya proses syuting seperti apa sih menurut Anda? Bagaimana cara melakukan proses seleksi artis yang cocok untuk proyek ini dan masih banyak lagi lainnya. Nah, setelah proses wawancara selesai, berarti kita akan menerima mereka. Proses selanjutnya adalah melakukan training. Training ini pasti akan diberlakukan untuk semua karyawan baru. Salah satu tujuannya untuk penyesuaian bagi karyawan baru tersebut terhadap perusahaan yang tempat mereka bekerja. Lalu bagaimana sih di RCTI? Kami menyarankan agar proses training ini dilakukan sistem senior junior. Kenapa begitu? Karena di pertelevisian pasti memiliki banyak tim dengan sistem senior junior. Dapat membuat junior lebih berkembang dibanding metode lainnya. Hal itu dikarenakan senior pasti akan fokus terhadap junior yang dibimbingnya. Training ini biasa masa waktunya kurang lebih 3 bulan atau dapat kita sebut dalam masa probation. Jika mereka melewati masa training ini, mereka pasti akan dikontrak maupun menjadi karyawan tetap. Jadi proses training sangat penting bagi karyawan yang baru masuk. Selain karyawan yang baru masuk, training ini juga diberlakukan untuk karyawan yang melakukan kerjaan baru atau rotasi kerjaan maupun mereka yang naik jabatan. Selanjutnya penilaian kinerja. Bagi karyawan yang sudah lolos training, pasti mereka memiliki target. Agar mereka dapat selalu mencapai targetnya, perusahaan harus melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan tersebut. Tujuannya agar salah satunya memotivasi mereka agar terus berkomitmen agar mencapai target tersebut. Efek dari penilaian kinerja ini dapat berhubungan dengan bonus mereka. Oleh sebab itu, pasti akan memotivasi mereka agar terus mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Kami merancang agar RCTI melakukan penilaian metode penilaian manajemen by objektif, di mana metode ini dilakukan dengan pencapaian penilaian dilakukan oleh manajer dan karyawan, bersama-sama dengan saling mencari, merencanakan, mengorganisasikan, dan mengomunikasikannya. Kenapa metode ini? Sekarang kita ambil contohnya. Seorang produser ingin karyawan menghasilkan ide-ide agar film yang digarapnya memiliki daya tarik bagi penonton. Untuk membuat mereka berpikir, maka produser menginfokan bonus bagi siapa saja yang memberikan ide-ide dan ide tersebut diterapkan oleh produser. Nah, di sana produser dan karyawan bersama-sama memikirkan ide tersebut. Di sana juga produser dapat melakukan penilaian dari mana karyawan itu kreatif atau tidak kreatif, dan masih banyak lagi lainnya. Tadi kan penilaian kinerja. Salah satu poin dari penilaian kinerja apakah karyawan tersebut patuh terhadap peraturan yang ada di perusahaan. Kenapa sih harus ada peraturan yang pasti untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi semua orang dan mereka tidak semena-mena lalai kewajibannya di perusahaan. Lalu apa sih peraturan yang kita rancang untuk RCTI agar karyawannya disiplin? Disiplin ini wajib diterapkan oleh karyawan karena di dunia pertelevisian ada mengenal siaran secara langsung. Jika mereka tidak disiplin, pasti siaran langsung tersebut tidak akan tepat pada waktunya, yang akan menyebabkan siaran langsung itu tidak akan berjalan dengan lancar. Proses syuting pun yang tidak siaran langsung, mereka harus mengejar target agar tontonan tersebut tayang dengan tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, mereka pasti akan mengalami banyak kerugian, terutama dari investor yang pasti akan marah. Lalu apa aja sih peraturan? Nah, kalian bisa baca sendiri. Yang pertama, jam kerja harus datang tepat waktu, termasuk pengisi acara. Yang kedua, berpakaian sesuai dengan aturan dan tidak menyeleweng. Yang ketiga, melakukan kerjaan sesuai dengan kerjaan yang telah diberikan tanpa keluhan apapun. Yang keempat, bekerja dengan jujur, teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kelima, dilarang merekam seluruh kegiatan di saat proses perekaman. Yang keenam, menciptakan suasana kerjaan yang kondusif. Dan yang terakhir, dilarang untuk membocorkan rahasia perusahaan kepada perusahaan lain. Selanjutnya yang tidak kalah penting untuk kita bahas mengenai K3. K3 singkatan dari keamanan dan keselamatan kerja. Kenapa harus ada K3 yang pasti? Semua orang ingin kembali ke keluarganya dengan selamat. Makanya perlu ditetapin. Bagaimana sih K3 di pertelevisian? Yang pertama, jam kerja yang diatur karena di dunia pertelevisian selalu 24 jam. Jika karyawan kurang tidur dapat membuat fokus berkurang, sehingga sangat penting memastikan karyawan memiliki cukup waktu untuk istirahat walaupun dengan cara kerja shift.
Yang kedua, memastikan keamanan dari alat syuting. Tidak ada kabel yang longgar yang dapat membuang konslet. Tidak ada alat berat yang mudah jatuh. Memastikan semua properti yang dipakai aman dan tidak berbahaya. Yang ketiga, memastikan lokasi syuting aman dan layak untuk pekerja. Dan yang keempat, mendaftarkan pekerja ke BPJS, Ketenagakerjaan dan Kesehatan, karena ini merupakan hal yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf, karena nggak ada yang sempurna, tapi kami memohon bantuannya untuk like, comment, and subscribe video ini. Thank you for watching. Bye.